Bismillah khayyakum jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga sampai dengan saat ini Allah masih perkenankan kita, Allah masih menolong kita untuk bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk di antara nikmat yang luar biasa adalah duduk kita dalam majelis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Salah satu cara untuk mempermudah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Masya Allah wa tabarakallah, bagi jamaah sekalian yang tidak pernah bosan untuk mengejar fadilah dari majelis-majelis ilmu, itu adalah cara tercepat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kajian As-Sirah An-Nabawiyah, kajian sejarah perjalanan manusia yang paling mulia dan bahkan nanti termasuk satu-satunya makhluk yang diharapkan untuk bisa memberikan syafaatnya di mahsyar, ketika manusia bahkan mulai dari para nabi, para rasul sebelumnya tidak bisa memberikan syafaatnya, satu-satunya yang bisa memberikan syafaatul uzma adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semoga kajian kita dan duduk kita dalam majelis ilmu membahas beliau sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sarana bagi kita untuk nanti benar-benar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bahkan semoga juga termasuk orang-orang umatnya yang nanti mendapatkan minuman dari haud yang langsung diberikan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya, di mana kita telah membahas awal dari bi'tsah, awal dari diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul. Dalam beberapa kitab sejarah atau kitab sirah kita dapati setidaknya dua yang pernah kita sampaikan, yakni itu adalah di malam 27 Ramadan, tetapi ada juga yang menyebutnya malam 17 Ramadan. Pada malam itulah datang malaikat Jibril yang memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memerintahkan, "Iqra, bacalah, ma ana biqari." Demikian jawab Nabi. 3 kali sampai 3 kali diperintahkan Iqra, ma ana biqari. Lantas malaikat Jibril kemudian menuntun, apa yang harus saya baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surat Al-Alaq ini jemaah sekalian rahimakumullah menjadi penegasan, sekaligus kalau bahasa kita adalah SK resmi, surat keputusan Allah Subhanahu wa taala yang resmi, bahwa diangkatlah nabi yang terakhir, penutup para nabi dan para rasul, yakni beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khatamul anbiya'i wal mursalin dan sekaligus sayyidul anbiya'i wal mursalin, imamul anbiya' wal mursalin. Dan beliau diutus, bagaimana kita sering membaca atau mendengarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Sehingga kehadiran beliau dan sekaligus penunjukan bi'tsah ini, penurunan dari surat keputusan Allah Subhanahu wa taala agar beliau menjadi utusan Allah, menjadi Rasulullah, ini Masya Allah merupakan karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena beliau Sallallahu alaihi wasallam ummi, tidak bisa membaca kitab-kitab atau tulisan-tulisan tentang peristiwa-peristiwa sebelumnya, termasuk juga kisah-kisah tentang nabi-nabi sebelumnya beliau tidak tahu. Maka saat diturunkannya malaikat Jibril kepada beliau ini, pasca beliau menerima wahyu ini dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Takut karena ini siapa? Saya nggak kenal. Dan ini apa? Ini tanda apa? Beliau tidak tahu. Karenanya turun dari Gua Hira di Jabal Nur tersebut, beliau agak berlari. Dan kita tahu bagi yang mungkin sudah pernah melihat atau naik ke Gua Hira ini sangat terjal, sehingga beberapa kali beliau terjatuh, bangun lagi, terjatuh lagi. Kalau kita membaca segala, bukan sebagaimana anak-anak sekarang yang mungkin mendapatkan sesuatu yang wah hingga kemudian mengatakan yes, yes, bukan. Beliau takut. Sehingga sepulang dari turun dari Gua Hira nyampe ke rumah, beliau segera berkata kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Dan ini Masya Allah wa tabarakallah, sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, keluarga Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan Khadijah Al-Kubra ini adalah keluarga teladan yang bisa kita pelajari untuk menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang penuh berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena Khadijah sebagai wanita terbaik di muka bumi, ahli surga yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat cerdas dan memahami benar apa hak-hak dari sang suami yang itu menjadi kewajibannya dalam kondisi ketika bergurau seperti apa, ketika dalam kondisi serius seperti apa, ketika suaminya dalam kondisi seperti itu tadi, takut, dan kemudian beliau menyatakan zammiluni, zammiluni, minta untuk diselimuti. Apa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri yang terbaik? Beliau tidak bertanya apa-apa, dan tentu naudzubillah tidak akan nerocos ya kalimat sang istri. Bagaimana kalau itu terjadi pada istri-istri zaman sekarang, kalau suaminya datang dalam kondisi seperti itu, mungkin karena boleh jadi tidak tahu apa yang harus dilakukannya, yang nyerocos juga, ini ada apa, tetapi tidak dengan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau segera saja kemudian mendekap Rasulullah dan kemudian menuntunnya di kamar dan diselimuti. Sampai dalam kondisi yang tenang, maka Rasulullah SAW tidak ditanya-tanya yang tidak perlu, tapi Rasul sendiri setelah merasakan tenang kemudian menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang terjadi di Gua Hira. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa respon dari Khadijah radhiyallahu anha ketika mendapatkan penuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa turunnya surat Al-Alaq itu dan peristiwa yang meliputi di antaranya? Kata Khadijah radhiyallahu anha, demi Allah, Allah tidak akan menjadikan engkau resah gelisah, dan ini bukan sesuatu yang membahayakan engkau. Pastilah, karena beliau Khadijah radhiyallahu anha mengenal luar dalam, sangat dekat kepada pribadi yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau memastikan bahwa engkau adalah manusia yang sangat baik, suka menyambung silaturahim, suka membantu kepada sesama, suka untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat menyelesaikan problem dan masalah dari apa yang terjadi di masyarakat. Bahkan Masya Allah wa tabarakallah, sebagaimana kita sudah bahas, Rasul itu sejak mudanya sampai kemudian ketika sudah menikah, beliau selalu terlibat di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada kezaliman, beliau juga tampil bersama dengan orang-orang yang punya nurani, yang bersih untuk membela kebenaran. Karena kondisi seperti itu, Khadijah radhiyallahu anha menegaskan bahwa
Allah pasti menginginkan sesuatu yang baik pada engkau, tidak menjadikan sesuatu yang buruk pada engkau. Namun karena peristiwanya luar biasa besar, maka Khadijah radhiyallahu anha tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada, pengetahuan yang ada pada diri beliau, sehingga diajaklah Rasulullah Muhammad SAW ini kepada saudaranya, pendeta Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta yang masih hanif, berpegang teguh dengan ajaran agama yang dipeganginya. Beliau membaca Taurat, beliau membaca Injil dan kitab-kitab suci yang ada dibaca, dan dari kitab-kitab suci yang beliau baca itu, maka ketika Rasulullah Muhammad bersama dengan Khadijah menyampaikan apa yang dialami oleh beliau, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Waraqah bin Naufal menegaskan bahwa demi Allah yang turun kepadamu itu adalah Namuthul Akbar, adalah yang turun kepada Nabi Ibrahim, yang turun kepada Musa, yang turun kepada Isa, dialah malaikat Jibril. Beliau lanjutkan, sebagaimana saya baca di dalam kitab suci kami, bahwa engkaulah Nabi dan Rasul terakhir, penutup para Nabi dan para Rasul, yang kalau engkau sudah sampaikan ajaran-ajaran yang didapatkan dari Allah lewat malaikat Jibril itu, engkau akan diusir oleh penduduk atau masyarakat kalian. Apakah saya mau diusir? Demi Allah, tidaklah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang engkau terima itu, kecuali mereka akan diusir dari kampung halamannya. Demi Allah, kalau seandainya usia saya nutut saat Anda itu diusir, saya akan menjadi pembela pertama engkau dengan sungguh-sungguh untuk membela engkau dalam perjuangan dakwahmu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga disebutkan Waraqah bin Naufal ini adalah termasuk orang yang mengimani kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau sebelum beliau kemudian menyampaikan dakwahnya, Waraqah bin Naufal ini setelah mendapatkan informasi datangnya Muhammad SAW bersama dengan Khadijah ini, beliau mati atau meninggal. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kemudian mendapatkan penjelasan dari Waraqah bin Naufal ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tenang, dan karenanya berikutnya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian disampaikan kepada manusia. Dan 4 orang pertama yang masuk Islam mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang pertama pastinya adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau misalnya ada pertanyaan mulia mana laki-laki atau perempuan, boleh jadi sama. Tetapi kalau kita mendengar dan membaca peristiwa ini, bahwa bahkan yang pertama kali mengimani dan masuk Islam adalah wanita, maka bisa jadi juga menjadi alasan wanita lebih baik. Kenapa? Karena yang beriman pertama siapa? Wanita, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dari kalangan budak itu adalah Zaid bin Harithah, budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, budaknya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian menjadi budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimerdekakan, dan bahkan saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti anaknya sendiri, dianggap seperti anaknya sendiri, dan kemudian orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad, tetapi kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Ayat yang menegaskan larangan untuk menisbatkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Binnya tidak boleh kepada bapak angkat, sehingga Zaid dikembalikan kepada nama ayahnya, binnya kepada ayahnya Zaid bin Harithah. Tetapi tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi orang dari kalangan budak yang pertama kali masuk Islam. Yang ketiga adalah beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari kalangan anak-anak yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Dan dari kalangan lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah manusia mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah sekalian rahimakumullah,
pasca masuk Islamnya Abu Bakar inilah, karena Abu Bakar ini adalah tokoh sekaligus pebisnis yang sukses, rumah beliau biasa menjadi tempat berkumpulnya atau menjadi jujukan pertanyaan bagi para saudagar-saudagar yang lainnya. Dan mayoritas profesinya orang-orang Mekah adalah saudagar, para pedagang. Mereka para saudagar-saudagar sukses itu biasa berkumpulnya, tempat berkumpulnya adalah rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan dengan kondisi dan situasi yang seperti itu, tentu Abu Bakar As-Siddiq yang telah beriman kepada Rasulullah SAW ini sangat digugu dan ditiru, diperhatikan apa yang beliau sampaikan kepada para kawan dan sahabatnya, para saudagar yang biasa berkumpul di rumahnya, sehingga lewat masuk Islamnya Abu Bakar inilah maka kemudian berbondong-bondong orang-orang mulia dari kalangan para petinggi orang-orang Quraisy dan sekaligus pedagang-pedagang sukses, saudagar-saudagar sukses, mereka kemudian masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian mereka kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun. Siapa saja? Cukup banyak, di antaranya 9 dari sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Utsman bin Affan, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan sebagainya. Mereka dari kalangan budak pun ada yang masuk Islam di awal-awal, termasuk as-sabiqunal awwalun. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Ini sebelum beliau dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal bin Rabah ini juga sudah menerima dakwahnya Nabi SAW tanpa sepengetahuan tuannya. Begitu kemudian ketahuan, maka Bilal bin Rabah ini kemudian disiksa oleh tuannya, yakni Umayyah bin Khalaf. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah awal dari dakwah Nabi SAW yang dilakukannya masih dalam kondisi sirriyah, dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Dakwahnya masih dakwah fardiyah, person to person, door to door, sehingga orang-orang pilihanlah yang kemudian bisa menerima dakwah Nabi SAW. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, tentu dalam kondisi di awal-awal di mana dakwah beliau itu adalah sirriyah, person to person, door to door, itu beliau tetap membutuhkan yang namanya markas dakwah atau mabes, markas besarnya atau sekretariat. Karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, dalam kondisi seperti apapun, kalau kita menginginkan aktivitas dan amal-amal dakwah itu bisa menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih masif lagi, dibutuhkan sekretariat, dibutuhkan tempat berkumpul, dibutuhkan mabes atau markas besar. Dan yang dipilih oleh Nabi SAW adalah rumahnya anak muda yang termasuk as-sabiqunal awwalun, yakni namanya Arqam bin Abil Arqam, sehingga biasa dikenal dengan Darul Arqam. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah asal muasal mengapa kemudian dipilih rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Rumah ini kalau bahasa kita sembunyi yang terbaik itu adalah sembunyi di tengah-tengah keramaian. Rumah Arqam bin Abil Arqam ini tidak seberapa jauh dengan pusat kekuasaan orang-orang Quraisy. Darun Nadwah nggak seberapa jauh, dari Ka'bah tidak seberapa jauh. Tetapi tidak akan dikira kalau rumahnya Arqam bin Abil Arqam inilah yang menjadi markasnya, tempat di mana Rasulullah menggembleng para as-sabiqunal awwalun yang telah memeluk Islam itu. Kenapa? Beda suku dengan Nabi SAW dan kemungkinan akur itu susah, suku beliau dan sukunya Arqam bin Abil Arqam ini. Yang kedua, masih sangat muda. Dan pada masa itu nampaknya nggak mungkin lah kalau orang seusia kurang lebih dari 40 tahun itu berkumpul dengan anak-anak milenial zaman sekarang misalnya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa rumahnya Arqam bin Abil Arqam menjadi pilihan. Dan dari markas besar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam inilah kemudian dakwah Rasulullah yang masih sirriyah dan person to person atau dakwah fardiyah ini kemudian berkembang kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan.
Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian mengabadikannya orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, para pendahulu yang masuk Islam itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 100 dari surat At-Taubah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu orang-orang pilihan karena mereka telah ridho menggadaikan semua dunia yang dimilikinya dalam rangka untuk masuk Islam dan mempertahankan keimanannya di tengah-tengah cacian, makian, siksaan, bahkan kemungkinan pembunuhan dari orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy terhadap siapa saja mereka yang masuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, karena tekanan yang seperti itulah maka di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian tapi belum bisa membela mereka-mereka yang disiksa dan seterusnya, sehingga Rasulullah SAW menyarankan kepada beberapa sahabat untuk melakukan hijrah. Tetapi ini hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah. Kemana itu? Hijrahnya adalah ke Habasyah. Dan bahasan tentang hijrah ke Habasyah ini insya Allah akan kita bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi dalam pertemuan kita selanjutnya. Semoga awal dari bi'tsahnya Nabi dan semangat para sahabat as-sabiqunal awwalun untuk masuk Islam dan meninggalkan semua apa yang dimilikinya, siap berkorban, mengorbankan apa saja, ini menjadi semangat kita juga untuk bersyukur kepada Allah atas Islam dan iman kita, bersungguh-sungguh berjuang untuk mempertahankan iman ini, sehingga kalau toh kita belum dijamin menjadi penghuni surga, tetapi setidaknya kita bisa ittiba, bisa mengikuti, beruswah, meneladani mereka-mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadi ahli surga. Dengan cara apa? Dengan cara mempertahankan iman, mempertahankan Islam kita sampai akhir hayat dalam kondisi dipanggil Allah, dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.